11 orang lumayan. Ini nanti sama hotel soalnya. Ini no, sorry. Oke guys, coba sebentar please, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Mas. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mantap. Luar biasa. Luar biasa. I'm all like sorry today. Hari ini yang masih Pak? Ada semua ya, ada semua ya. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini alhamdulillah masuk semua. Oke teman-teman, sebelum dimulai belajar, coba sampah-sampahnya. Ayo. Coba disimpan dulu. Coba disimpan di tas. Paten disayang-sayang paten lu. Paten merah diutin lu. Paten diutin lu. Oke, ada sebentar ini kita mulai. Oke, udah semuanya udah rapi semua. Udah siap belajar hari ini? Ya, betul. Udah siap ya? Ya. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan sembahlah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, teman-teman. Dua minggu lalu kita sudah masuk ke pembelajaran surat lamaran pekerjaan. Oke. Sebelum saya masuk ke materi baru, saya mau review sedikit terkait materi yang kemarin. Kemarin kita belajar apa aja sih? Surat lamaran pekerjaan. Oke, baik. Secara umum global, berarti sistematika dan struktur atau kayak kebiasaan surat lamaran itu harus sesuai yang dibuat. Oke, saya tanya sama kelompok yang ini. Sistematika itu ada berapa? Coba ya, sebutin. Ada pelajaran pertama? Satu apa? Akhiran surat. Dua surat. Yang kedua? Lampiran. Yang ketiga? Betul kan? Bukan dulu dong. Perihal dulu. Lampiran terus? Salam pembuka. Bisa pembuka? Isi. Kemudian habis isi surat? Habis isi surat? Oke, di isi surat ada apa aja? Ada biodata, identitas. Oke, terus ada kalimat apa tuh? Hal benar? Kalimat terkait? Kalimat apa itu? Kalimat haram? Kalimat menyombongkan diri. Oke, baik. Habis isi apa? Bukan dong. Habis isi surat. Ayo, habis isi surat. Isi surat. Habis surat. Oke, guys, diam dulu. Habis menutup surat, tanda tangan. Benar? Habis menutup surat, tanda tangan? Salam penutup. Oke, salam penutup ya. Salam penutup. Ayo. Yang ke bawah itu namanya kalimat. Kalimat rincian. Oke, teman-teman paham ya? Oke, baik teman-teman. Kalau sudah paham, ada pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan, saya kembali ke materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke, sebelum dimulai belajar, ayo silakan semuanya maju dulu ke depan.
Ada 2000 rupiah. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Oke, sebelumnya saya tanya, kalian ada tahu cerita sejarah itu apa sih? Peristiwa. Satu lagi. Masa lalu. Masa lalu. Oke. Aduh. Masa lalu pasti apa yang kamu tahu? Ada peristiwa di masa lalu. Yang terjadi. Oke, baik. Ayo, sebutin apa lagi? Apa lagi? Peristiwa lampau. Peristiwa apa sudah? Berarti ada apa? Hiroshima. Yang dicatat dari. Oke, saya mau tanya peristiwa. Fakta. Ada faktanya, oke baik. Peristiwa yang ada di Indonesia yang kamu alami, Rusak. atau yang Yang kamu alami dialami sejarahnya. 2012 apa? Ngapain? Covid. Loh, saya sampai Covid loh. Kamu udah sampai dapat Tsunami Aceh. Gua nggak ada tuh LC. Siapa yang LC di sini lulusan Covid ada? Saya LC. Lulusan Covid. Oke, baik. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah teks cerita sejarah yang teman-teman pahami. Tapi sejarah itu bisa dibagi macam-macam loh. Nah, sejarah pembelajarannya keren. Yes. Teman-teman nanti akan identifikasi informasi semua yang tercantum pada sebuah strukturnya dari orientasi rangkaian kejadian sehingga berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi itu adalah jalan cerita. Nah, dalam sebuah cerita sejarah baik secara lisan maupun secara tulis. Baik ya teman-teman. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa mendata informasi dan tentukan struktur novel, bahkan di dalamnya nanti ada sebuah nilai-nilai. Nah, teman-teman. Oke, nah ini tes sejarah tadi kata teman-teman ada masa lampau. Nah, ini ada peristiwa betul sekali. Terus kemudian ada urutan-urutan, ada kronologis karena lampau masalah lalu. Kalau misalnya masa depan sejarah Cita-cita. Oke, baik sedikit saja. Saya kasih sini kalau untuk YouTube-nya ini enggak. Jalan kaki kok, Bos. Jalan kaki. Coba saya coba ya. Kamu nggak ada kalau kamu? Sedikit aja. Besok ada yang kedua. Teman-teman kemarin kita baru mengalami perayaan apa? Sejarah apa nak? Idul Adha. Bukan dong. Oh, 17 Agustus. Yes. Sejarah Permasabu. PSI. Itu yang buat. Ih, yang bawah. Saya ada sedikit aja. Mau yang mana? Karena sering bawa aja bu. Yang pembantaian kaum Belanda itu. Bisa nggak? Bisa kedengeran nggak? Tiga aja ya. Saat invasi atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam perang. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Gerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota baru memberikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilanjutkan oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widyodiningrat, tokoh Gerakan Nasional ditunjuk sebagai ketua. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izanagi dan Yuichiro Nagano. Keberadaan dua jenderal itu tidak berarti militer Jepang tetap mendukung Coba bisa menyimpulkan ya dari sini. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu berjalan terus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai
sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Raji Marwediningrat Wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang. Kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalilnya, pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore hari. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih dijadikan di Istana Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Stop ya, sedikit aja. Saya tanya dari yang ini, apa yang kamu lihat dari peristiwa sejarah tadi? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar? Perjuangan. Perjuangan apa lagi? Patriotisme, bagus. Apa lagi? Nilai apa lagi tuh? Pantang menyerah. Pantang menyerah, lagi. Ada apa? Konflik, ada lagi. Nasionalisme. Terus apa lagi? Betul, mengutamakan kepentingan bersama. Apa? Berpendirian. Baik, teman-teman, ini adalah sekilas dalam teks-teks sejarah yang teman-teman setiap tahunnya diulang-ulang bersama pemerintah Indonesia. Terus kita menginangnya. Salah satunya yaitu HUT RI kemerdekaan. Kemudian ada dua nih teks sejarah. Ada sejarah yang namanya tadi sejarah Indonesia. Dan ada sejarah sejarah sastra. Nah, biasanya siapa yang suka baca bukunya karya Sapardi Djoko Damono? Terus karyanya Sultan Bahri Rasung. Terus siapa lagi? Nah, itu kayak misalnya gini, sejarah-sejarah apa nih? Saya kasih contoh. Nah, ini namanya sejarah sastra, ini perbedaannya. Sedikit saja ya, biar kamu tahu. Kamu pernah baca tentang bumi manusia? Ya. Pernah dengar ya? Nah, sedikit saja ya. Ini ada salah satu film yang sudah difilmkan.
Pangeran Nur. Bumi manusia. Kalau apa yang Kita lihat di sini. Apa sih dalam sejarah sastra? Ini salah satunya yang dinovelkan dan sejarah yang terkenal. dan sejarah sastra? Anis. Minggu. Itu saja. Aku belum. Ini. Nanti dilihat ada nilai-nilai. Lah emang film saya Aku gak perlu tadi Indo. Aku kepengen ngomong Ibu. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu kan. Malam yang harus kecantikan. Tuh kan saya. Iya, kita. Wis kacau mana itu? Akhirnya yang musuh. Kumantu caranya mengandung masalah. Saya langsung bebas. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah. Saya Pak kasih kau izin datang kemarin monyet. Kita perkawinan yang sah, orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian hebat. Kita akan menjadi pribumi pertama melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan baru jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur? Bakalan lari dari kamu. Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan analis punya lari di Amsterdam. Adalah suami yang siapa? Oke, baik. Ini adalah sejarah sastra. Bedanya antara sejarah Indonesia kayak sejarah Kartini, kayak kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda. Sejarah sastra itu banyak. Nanti yang kamu kenal mungkin hanya Bumi Manusia, padahal kamu sering nonton. Apalagi Bu sejarahnya. Nah, ada sejarah-sejarah yang memang di dalamnya itu dibuat kontroversi misalnya dalam sebuah ceritanya itu. Tapi teman-teman tuh nggak tahu. Nanti harusnya teman-teman akan tahu. Nanti teman-teman akan tahu dengan sendirinya. Oke, apa yang teman-teman lihat dalam salah satu cuplikan trailer ini? Romansa. Ada apa? Roman. Maunya tebas. Kita bikin roman lagi. Pribumi. Oke, terus apa? Boleh. Oke, baik. Bumi. Ini kan bumi manusia ya. Di bumi itu maksudnya manusia yang berpijak di bumi. Nah, berarti di dalamnya itu ada kisah apa tadi? Ada romansa juga. Terus apa lagi? Ada nilai apa di dalamnya? Rasis. Manusia. Keluarga. Manusia, keluargaan. Konflik. Rasis. Keadilan. Oke, baik teman-teman. Nanti yang akan saya berikan teman-teman coba dibuka di tipsnya. Ada tugasnya, tapi sebelumnya kita simpulkan dulu dari semuanya. Tadi cuplikan-cuplikan itu ada struktur. Berarti tadi ada apa tuh di dalamnya? Yang pertama. Itu pasti. Tapi pertama itu pasti ada apa? Orientasi. Terus kemudian apa lagi? Konflik Atau rangkaian? jiwa. Kronologis, bagus. Yang terakhir, Resolusi. resolusi atau penutup ya. Penyelesaian. Yes, penyelesaian. Ini ya. Nah, kalau nilai-nilai nanti teman-teman yang pertama menjadi nilai saja dulu. Nanti silakan diambil, silakan dibuka tipsnya. Di situ ada setiap kelompok berbeda. Sudah kelompoknya masing-masing? Ini ya 1, 2, 3, 4. Berkelompok. Selanjutnya. Coba dulu desain. Berapa PD-nya udah? Di ini.
Ini WFH-nya apa sih? 23. Diskusi. Iya. Oh, oke, saya Sudah. Spring dulu. Aku udah bayar ya. Apa enggak? Asal aku udah Skill apa nih? Nah, beri satu dulu. ini Hah? dapat di Isopax semua. Wah, bisa. Gak mainnya. Susah Susah banget. Susah gak mainnya. apa lainnya? Mainnya paling bagus dari paling bagus kan dari. Oke, materinya saya bisa. Karena apa keo? Saya itu di dari satu di jalan Tergantung bisa mainnya. Belajar Ini ini apa ya? itu dia setiap wakil bisa lahir. Teman-teman ini mudah. Saya desain dulu. Kalau keo itu dia kalau surprise gitu kan. Oh surprise. Dia kalau surprise. Siapa Kalau sih surprise keo. Kalau surprise. Kalau flash juga. Tapi paling bagus tuh hero agent baru nanti. Kapan habis? Fungsinya bisa ini hero rakyat apa? Enggak, ultinya pakai senjata. Pakai apa senjata? Kan ultinya dia menahan semua yang di area itu buat fungsinya apa? Fungsi itu kan. Gak bisa pakai senjata utama. Bisa nembak pakai pistol. Ya mana nih saya? Yang Apa? fish. Oh iya. Oh iya. Bisa bisa. Udah, udah lanjut kan? Kamu Gak ada dipaksa. Oh, Satu iya. teks sejarah. Oh, salah. Skillnya apa ini? Skillnya tuh Ya, jadi apa fish ya? bisa naruh. Dia apa ini sih? Teknik terus pas orang lewat langsung buat tembok ini yang dibilang nggak bisa ikut. Oh yang temboknya masih ada juga. Buat di sini sama sekali. Jadi dia nggak tembok berapa bisa akhir. Itu dia mau flash. Oke, 12 plus 1. Udah. Nah. Judulnya waktu 1, teks sejarah. bisa empok. Telah itu. Nah, kayak gue. Itu tadi yang kita gitu ya. Itu kan sama kayak kemarin. Oh iya. Beda buka. Gimana? Terus Udah? Udah. Udah terkirim kan? Udah mau save satu teks sejarah. Ini agak-agak luar biasa ya. Gimana sih? Belum di tim. Yang apa sih? Oke, coba perhatikan teman-teman. Di sini ada rangkap pedang lembar 3 peserta nih. Yang diminta hanya apa? Gampang, udah. Tes sejarah, porsi satu. Apa sih itu? Gimana? Udah? File. Oh, di mana? Porsi satu teks sejarah. Sudah maju? Oke, teman-teman. Apa tuh Silakan. namanya? Ini adalah terpapar, berarti kedua. Silakan kerjakan di download dulu nanti di Google Doc, teman-teman. Oke, guys, di Google Doc, yaitu yang pertama, teman-teman. Di sini ada yang pertama mendata informasinya saja. Di sini ada beberapa teks dan tabelnya. Kemudian strukturnya tadi. Kemudian teman-teman bisa bandingkan antara sejarah satu dengan sejarah yang ini. Nah, nilai-nilai apa saja yang keempat silakan dituliskan. Saya tadi teman-teman bisa presentasikan. Oke, udah. Sudah ada materi saya berikan? Sudah ada penjelasnya? Oke, yang saya ambil ini adalah sejarah Sumpah Pemuda yang pertama. Silakan dijawab di sini download dulu. Kemudian yang kedua. Nah, di sini ada berbagai teks sejarah, tapi yang diminta ini, nah ini dia. Orientasi, komplikasi atau resolusi teman-teman yang diminta di sini. Oke, nilai-nilai dari cuplikan. Mau tidur Hasil. contoh tes sejarah mau tidur.com tidur tak kamu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, yang diminta adalah struktur. Tadi benar. Nah, yaitu penutup reorientasi. Berarti ada 3 saja. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi pada strukturnya. Ingat, 3. Kalau orientasi berarti pengenalan ceritanya. Tadi di awal di video sudah. Kemudian kalau urutan peristiwa dari awal ceritanya gimana, sebab akibatnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan terakhir adalah ini komentar penulis, ini opsional biasanya. Tidak semua si penulis cerita sejarah mengulang kembali atau
Tapi bagian ini pilihan. Kalau ada alhamdulillah, kalau misalnya nggak ada nggak usah. Nanti tergantung dibaca teksnya masing-masing. Itu berbeda. Ya silakan. Nah yang di sini yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ini hanya menjawab saja. Silakan teman-teman cari informasinya per poin. Ini bentuknya poin. Carinya dari mana Bu? Dari sini. Setiap kalimat pasti ada maknanya, simpulkan. Oke, terus kemudian yang keduanya itu adalah baca. Ini sejarah tentang pertempuran Surabaya. Yang nomor 2 ini tragedi Westerling. Kemudian Westerling. Nah, yang ketiga ini tentang Malaka. Dan yang terakhir ini adalah tentang apa ini? Tidore di sini. Tentang Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang ketiga, nah teman-teman yang di tabel kedua ini hanya bagian strukturnya ini termasuk apa? Orientasi kah? Rangkaian peristiwa kah? Atau apa? Terus kemudian kalian simpulkan inti informasi ini apa? Terus nilai yang terdapat di sini apa saja? Oke. Terus tabel yang ketiga, download dulu ya, kerjakan di Google. Ini bagi-bagi. Ini nomor 1 misalnya, ini nomor 2 dan kita selesai. Kelompok. Terus kemudian oke, teman-teman, setiap kelompok mencari teks sejarahnya bebas, sejarah dan satu teks novel sejarah yang kayak tadi ada Bumi Manusia, terus kemudian ada lain-lainnya nanti saya kasih tahu. Oke, terus kemudian nanti teman-teman carilah perbedaan dari isi informasi itu dan strukturnya. Oke, terakhir nanti teman-teman berarti ada pertemuan 1 jam. Kita nanti 2 jam, 3 jam. Silakan langsung kerjakan. Siap. Berarti tinggal ketemu presentasi. Oke, sudah dibuka? Jangan lupa rubriknya. Udah, siapa cepat boleh. Kalau udah selesai. Untuk strukturnya gitu kan. Yes. Silakan di dalam ya. Untuk rubriknya teman-teman, nah ini ada poin koleksi 5, paling besar adalah 20. Silakan. Teman-teman bisa dilihat semuanya. Udah? Ya, silakan. Berdua ya. Udah di mana? Untuk berdua. Sama aja satu file. Jadi yang nanti kumpulkan di drive itu hanya satu siswa untuk berdua. Oke. Jadi gabungan bareng aja. Mau kerja bareng boleh. Pakai akun siapa? Enggak, gue gini. Yuk. Apa dari aku? Yuk. Biar coret juga deh. Lu di page gua. Tentu. Kamu udah dulu Gua ini. Udah. Dalam udah dia. Di mana tuh? Tugasnya mana sih? Di saya itu. Untuk CV-nya yang belum nge-print siapa itu? Saya. Tapi di Google kan ya. Karena nanti sejarah normal sejarah. Informasi jawabannya apa? Gue bilang itu
Nomor siapa kali nomor 2? Apa? Dua apaan? Rakyat Malaka curiga, Malaka Project. Ada 3 kelompok. Pembagian informasi. Nah, kan bisa presentasi untuk ke 6. Buat ujiannya dong. Pembagian sudah. Kalau kalau terjadi perlawanan pada regulasi ini perlawanan setelah kerugian yang sultan yang kerugian dan pendapatan bikin poin-poin dari hal yang itu bisa apa yang dapat. Nomor satu dari bang suruh ini informasi. Ya udah lebih gampang gitu. Nasionalisme ya. Inti informasi itu tinggal ini aja. Yang mau disampaikan itu apa aja? Kan lebih lagi. Nomor satu dia apa ya? Nomor satu yang informasi ya. Ini digeser ya. Bisa. Bu, Yes. saya mau tanya. Apa? Nomor satu, nomor 2. Pokok intinya. Iya betul sekali. Nggak usah banyak. Ini tentang apa sih informasinya? Orientasi. Jadi teman-teman bisa membedakan dari pembelajaran ini dalam sebuah teks literasi itu kan ada yang namanya kalian tahu nggak kalimat utama dan kalimat penjelas? Apa bedanya kalimat utama sama kalimat penjelas? Kalimat penjelas menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas menjelaskan kalimat utama ya, betul. Nah, teman-teman sudah tahu yang namanya ini ya. Ibu, Yes. cara membedakan orientasi dan peristiwa. Ya, tahu dong. Apa aja contoh? Apa sih hal yang menonjol yang ada di Adalah. Kalau orientasi itu kayak ada merupakan adalah di awal ceritanya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke peristiwa berarti sudah menjelaskan 5W1H-nya sudah masuk di situ. Oh gitu. Kalau orientasi misalnya langsung peristiwanya pada tanggal sekian bla 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 bla. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya masih orientasi Kita sudah ngomong apa? udah ada konteksnya di situ. Benar itu. Nilai-nilai itu nasionalisme gitu. Yes, betul. Nilai-nilai itu apa aja? Ada nilai ini. Kalau resolusi apa bu? Benar saya. Nilai-nilai itu bisa nilai religi, Guru ya. nilai kepahlawanan, nilai apa lagi? Nasionalisme. Ya, nasionalisme. Ada Ada nilai pendidikan, ada nilai apa lagi? Nilai budaya. Pengorbanan apa soalnya? Apa? Pengorbanan enggak? Penghormatan enggak? Ini kita yang minnya sebanyak mungkin bu. Iya, yang ada aja. Nasionalisme, budaya, ada nilai religi, pendidikan. Boleh, Perlawanan. semangat. Udah itu dari situ. Nah, itu kan sejarah ya itu lebih ke sejarah Indonesia dong, yang saya ambil. Nanti kau bisa ambil beda sejarah sastra. Semangat. Sejarah sastranya Soalnya nasionalisme
budaya. Sebenarnya banyak ya dalam pendidikan. Manusianya betul sekali. Nilai-nilai yang ada. Berarti nilai manusia masuk ke nilai sosial ya? Iya. Nilai sosial. Terus nilai moral. Ini ya, moral, sosial, yang paling utama budaya, terus religi. Nah, sebenarnya ini nih nilai-nilai dari sebuah novel cerpen. Tapi ditambah karena ceritanya sejarah, ada kepahlawanan, ada nasionalisme, ada nilai semangat, ada nilai apa lagi? Keberanian. Ya. Dua Pak. Oke. Kita lihat di sini apa? Sastra Indonesia. Soalnya nggak sesuai KBBI ini, nggak sesuai EYD. Dilakukan, pasti lakukan. Itu sih salah soalnya. Nggak salah ya. Nah, ini novel sastra Indonesia-nya. Teman-teman bisa lihat di Laskar untuk kita. ada berbagai rekomendasi yang bagus ya. Ada dongeng dukung Bola bercerita, let's go. Panel aja bercerita. Nah, ini banyak. Ada 40. Ini buku sastra nih bu, Surrounded by Idiots. Bukan sastra itu Siapa? luar biasa. Nah, kalau sastra itu kayak Siti Nurbaya, Gadis Pantai. Ini nih ada kisah-kisahnya semua. Terus ada Dunia Manusia, Laskar Pelangi juga ada ceritanya. Siapa yang udah pernah ke Bangka Belitung? Saya. Betul kan? Nah, di sana benar-benar masih ada sekolahnya kan? Masih soalnya Yang bener aja. kakak ipar saya tuh orang Belitung, ininya suaminya. Jadi ketika dia ke Belitung dan sekolahnya masih tetap gitu. Sebenarnya itu udah ada perbaikan dan masih bisa gitu. Jadi novel sastra itu bedanya sama novel umum apa bu? Beda. Kalau novel sastra itu lebih kayak ada kisah fakta dan nyatanya, tapi dibuatkan seperti fiksi. Berarti dia kalau- based on real tapi dikarang dikit. Yes, betul. Tapi kalau cerita fiksi kayak Bila ini itu cerita aja, kisah-kisah. Ya. Tapi ini ada ini ya, ada kisahnya. Terkembang tenggelamnya kapal Nandwik, pernah dengar? Ini kisah nyatanya kapalnya segede apa? Yang Titanic itu bukan? Lebih gede banget. Besar kan? Hah? Tarik panggil dulu. Woi. Boleh ya nanti pilih salah satu. Ambil yang bedanya. Atau ada cinta. Juanda. Ayat-ayat si manusia itu mana? Oh, di kata gitu. Salah semua. Oke, silakan Mbak. Udah sampai mana? Rombongnya Surabaya. Silakan cari teks ini aja sedikit aja. The only thing global warfare review version. Teks sastra agak susah ya nyarinya. Udah, Ini saya. Ada di usaha. semuanya udah selesai. Jadi ini cuma dekat masih Udah, banyak amat informasi dikit aja. yang nomor 1 berarti itu apa? Nomor satu intinya aja. Oh sih. Ini baca poin. Intinya aja, ini tentang apa sih di situ? Surabaya. Oh, aja nggak usah pakai jelasin begini. Tentang sejarah dan sains pada tanggal. Dari mana? Filosofi kopi. Tulis filosofi kopi. Bu, bilang bu, novel sastra. Gak ada, bukan. Ini Dia bukan novel sastra. Bukan sejarah, ambillah sejarah sastra. Dia sastra, tapi dia bukan novel sejarah sastra. Ambillah sejarah sastra ya, di saya ini. Novel sejarah sastra. Nanti kalian teman-teman mulai sekarang
baca novel sejarah sastra ya carinya. Jadi untuk dihafal nanti tugas akhir kelas 12 teman-teman bisa meresensikan dan mereview buku sejarah sastra, ambilnya yang sejarah sastra. Wow. Ini ada Crisis to cerita Review. cerita. Setiap siswa beda-beda ya. Kalau yang buat tugas akhir kelas 12 itu harus mencapai satu buku novel sejarah sastra. Jadi pilih, nanti akan saya kirim rubriknya Leila S. Judul. dan pilihan-pilihannya silakan. Kemarin jadi soal ini. Mana bisa nyatain? Ini dia nih. Baik. Garis pendek sih ini sastra. Iya. Ini novel sejarah sastra itu ada laut bercerita, ada gadis kretek, ada Ambar tuh. nah silakan. Ada rangkaian buku baru. Setelah gadis kretek ini agak vulgar sedikit gitu, vulgarnya memang vulgar. Zaman dulu itu kretek itu kalau nggak salah di daerah itu tuh banyak tembakau. Jika katakan gadis kretek, wanita-wanita di sana itu dia bekerja di itu rokok-rokok itu. Nah itu tuh ada hiburan kan. Nah mereka itu perempuan-perempuan kretek itu maksudnya, dan memang di sana semuanya kerja di sana. Ya coba deh begitu deh, ada sedikit yang vulgar, memang cantik sih. Nanti kamu lihat sendiri deh. Yang sastra. Iya, sudah sastra sebagai ini. Mau film nih. Iya. Iya memang kenyataannya memang Oh iya kayak gitu. kenyataannya. Terus ada kenapa dia dijadikan seperti itu, karena nanti ada apa ya, ada maksud tertentu untuk di masyarakat tersebut. Nah, maka dia menjadi seorang bukan tumbal ya, maksudnya untuk menyelamatkan masyarakat dan dia rela berkorban untuk dirinya kepada si penguasa yang punya kretek itu, pengusaha kretek itu. Teman-teman harus banyak-banyak baca buku sastra ya, jangan hanya baca buku fiksi tentang cinta-cintaan, romantis. Genrenya itu jangan ambil genre yang romantis. Kita bikin romantis. keren banget opening di Kita Pramana. bikin kue lapis, puding manis. Ya? Oke, lanjut. Udah ke sastranya? Dapat Udah sastranya pilih, langsung pilih. Kalau udah yang keempat silakan langsung pilih. apaan? Mau pilih ini? Wow. Lalu bercerita saya. Pilih. Kita harus pilih buku novel sejarah. Sejarah sastra. Bumi manusia boleh ya? Boleh. Bumi manusia saya gila ya, bang. Boleh. Buku harus jadi. Saya cerita dulu kamu. Jangan sini udah sebelumnya. Ya ada. Oh nasi. Baik sabar bos. Ayo. Buka tuli. Garis kretek. Baik. Putar tuli. Oke, baik. Beda-beda sekali lagi. Cara itu enggak apa, mau yang mana nih? Enggak tahu. Satu kelompok. Satu kelompok satu. Muka tuli panjang. Boleh, intinya sejarah sastra. Ini, silakan. Ada kan laut bercerita, ada laut bercerita guys. Lawan itu cerita. Mari kita Cerita tentang guru. Udah, yuk. Saya mulai dari kelompok satu ya. Ini orang yang akan kita buat kamu. Dewi Ayu. apa itu? Ya, kita sekarang kan kelar. Akhirnya dapat teks. Kelompok satu. Kelompok satu dari Yose. Yose dan siapa? Tahu. Raul apa? Cantik itu Luka. Gila. Saya bumi manusia bu. Nah, kan itu sedang. Yang ceritanya itu ada perempuan di masa akhir pokoknya Variety masuk ya? orang negara Jepang. Oh Bisa iya, oleh keadaan. cantik itu luka. Oke, baik. Ya, Kelompok bagus. kedua. Saya. Kelompok apa? Ini cerita. Lalu jadi Leila S. Judul. Ada sama siapa? Firza. Oh ini baru juga. Pulangnya daerah Sidori itu. Firza kalau bercerita.
manusia. Manusia. Siapa namanya? Benang. Benang mana? Pan. Perang dia 3 malam perang dia. Oke, baik. Kelompok 4. Belum. Yang mana pilihnya? Ini kelompok 4 ini. Kelompok. Pulang. Apa? Pulang. Pulang. Rela nasi goreng. Apa? Siapa namanya? Rela. Aku sudah. Emi. Iya, benar kan? Emi. Pulang. Dafa. Pulang. Pulang. Pulang dia ada dua nih. Lara dan Darawi dan juga Lara. Bukan Bu. Gimana Bu? Rindu. Boleh enggak? Darawi. Iya. Dafa. Dia kan orang dengan fiksi guys. Rindu siapa? Rindu kan itu masih Diwa. Pas. Diwa sama ini siapa namanya? Ini kita apain dulu berjuang kan sama selesai. Nomor 6. Ini resetting sun. Itu bahasa Indonesia. Jangan transit. Ya udah ini apa namanya matahari terbenam. Matahari terbenam. Itu kalau siapa ya? Masa muda saya. Sebenarnya apa tadi? Udah terakhir. Bentar. Udah asal dia. Akbar Gak ya. benar, gampang jawab. Bu saya ganti boleh nggak masuk sejarah? Sejarah perang dunia 2. Oh ya udah kalau ini nggak apa udah nanya. Intinya dia orang tuanya mati terus dia hidupnya apa? Miskin. Demi Bisa nih. itu mah mari Pak Tono itu nonton bener investasi. Wijejak. Ada kan Portugis. Oke, ada yang mau diganti? Investasi. Saya mau nggak jadi. Mau diganti? Ulang aja deh. Udah dari dulu. Oke udah ya. Nih. Itu habis gitu. Oke udah semua. Yuk siap-siap. Kalau udah selesai, silakan catat teksnya. Nah, Catat teksnya. apa? Bisa nggak? Susah nggak? Catat punya nomor. Resensi lah. Ya resensinya aja boleh. Perbedaannya aja isi informasi dan struktur novelnya itu. Google Books. Beli buku Satunya, 76.000. ini yang sastranya ya. Yang satunya berarti yang sastranya bebas. Sastranya Boleh, boleh boleh. boleh TRM itu. Oh, Silakan. tapi harus apa? Ada batasan atau? Ada batasan. Nanti kalau Oh, boleh. ada 2 buku terus Iya. satu lagi bebas. Yes. Ada 2 buku. Ulang. Oh, tapi sejarah juga. Iya, ini sejarahnya. Indo. Pokoknya itu di bawah dulu. Iya. Bu saya buku bebasnya 5 cm. Nah, Fiksinya. pukul aja di masa ini. Novel sastranya baik ya. Bukan sejarah ya. Ini sastranya. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Bentar. Ini yang 5 cm aja makanya novel. Yang ya. Fiksi. Yang fiksi apa? 5 cm. Novel apa? Novel ada Stranger ada. Ada Bang. Oh, sejarah. Ini yang bebas. Rindu. Terus itu. Ya. Eme. Tentang kamu. Harus dijual. Wah. Ini mulai. Wah. Wah. Harus dijual. Bebas. Saya Stranger bos. Orang asing. Stranger. Tuh, jangan yang terakhir. Saya, Bu. 5 cm. 5 cm. Oke, silakan. Nomor 1 apa? Nomor 3 apa? Yang kedua. Azami aja mau Azami. Ada cinta. Azami dan Jasmine. Emang bener Azami? Nomor 5 siapa? Wah, Azami. Mau apa? Ini mau lintas. Bukan sih. Mau Azami apa lagi? Gimana dong? Pakai mesin. Oke, dan saya rasa. Teman-teman kalau yang ini dua ini nggak usah tulis di situ. Langsung dibuka grafiknya. Silakan. Saya kocok nih ya.
peristiwa pertama. Jadi langsung tampilkan aja teksnya nanti biar presentasi. Jadi ulang, awas dulu saya. Kalau usah dulu. Lah, ulang dulu. Ini apa? Ulang aja. Satu apa? Bisa sih coba saya. Apa satu apa Joseph? Apanya? Oh, isinya apa? Rindu. Rindu. Ada dia. Merah dia lagi. Rindu siapa? Kita Tentang kamu nih siapa? Beres. Saya enggak. Cuma kamu. apa? Kamu dua siapa? Saya, ini mau nih. Yang lucu-lucu aja. Apa? Kalau empat. Azal bebas. Empat sampai 5 itu. Empat ini. Emang yang belum lima siapa? Yusis. Ini keluar nggak apa-apa kan? Ah? Novel Wanturi. Luar tadi bahasa Inggrisnya, luar tadi translate dulu ya. Gak boleh. Ya, ya udah berarti yang tadi yang sebelumnya nggak jadi. Apaan? Ya udah saya hujan aja hujan. Hujan. Nggak tahu novel ini yang mau baca. Oke, teman-teman. Tapi itu yang sejarah translasi. Ini kata ada mana? Iya translate. Oh, yaudah ganti. Apa? Perubahan. Banyak sejarah garis kretek. Nih yang jadi soal kemarin nih. Buku-buku yang kayak gini. Ingat ya, ada hari itu. Dari kemarin. Ini. Oke, baik teman-teman. Apa yang langsung kemarin? Buku-buku yang. Udah semuanya? Gimana? Oke, teman-teman, silakan teman-teman cari resensinya yang ini. Oke, masing-masing. Yang tadi itu sejarah sastra dengan fiksinya. Ya, yuk sekarang maju satu-satu. Mau di berapa sih? 11.31. 11.30. Mau dari lagi selesai. Oke. Oke, mungkin perwakilan dulu satu. Maksudnya yang lain tadi? Maju. Jelasin. Coba jelasin yang tadi. Pertanyaan yang tadi silakan. Pada mau persiapan nanti kita masih ada 1 jam di pertemuan minggu ini. Coba cari. Jadi itu resepsinya. Saya ambil soal akhirnya. Komplikasi apa? Komplikasi. Ini dulu baik. Sini dulu ya. Sini Maimunah. Oke, satu kelompok yang maju buat circle. Oh ini. Yang resepsinya juga boleh. Boleh. Ya, ini ya. Oh, oke. Silakan laptopnya Bu Sri. Ada nih. Iya dong. Guys, yuk. Nih, kelompok yang pertama maju. Silakan. Iya. Bapak ini nanti berarti 1 jam pertemuan ke depan maju ya. Oke teman-teman, perhatikan. Silakan yang bertanya dapat nilai. Tapi ini yang bikin gue. Layar gede. Oke. Iya. Gue mau. Silakan yang maju dapat nilai, yang bertanya juga dapat nilai. Apakah benar atau tidak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya akan memberikan sedikit jawaban saya terhadap tugas rumah nilai yang tentukan dalam bagian ya antara orientasi, komunikasi atau resolusi dan nilai-nilai beserta inti dari teksnya. Oke, teks pertama ini adalah orientasi. Karena apa? Benar nggak? Ini untuk menjelaskan pertempuran Surabaya merupakan kata merupakan itu kata yang menjelaskan apa? Ini peristiwa sejarah perang antara pihak Indonesia dan pasukan membinaannya rakyat. Peristiwa besar ini dan ini ada penjelasan apa sih pertempuran Surabaya? Ini adalah kalimat penjelas. Oke, inti informasinya adalah apa? Ini merupakan
perang 10 November yang membuat kota Surabaya menjadi apa kok? Menjadi lautan. Lautan api. Bandung. Bandung. Dan ya, nilai-nilainya adalah nasionalisme. Kenapa bisa dikatakan nasionalisme? Karena ini perang untuk mempertahankan wilayah yang diserang. Habis kemerdekaan harus rapat, habis rapat apa saya bilang, terus kan diserang. Oke guys, setuju nggak kalau nomor 1 itu orientasi informasinya tentang nilai-nilai yang berbeda? Ya, saya sama ini sama perjuangan. Nasionalisme perjuangan. Oke, next lanjut. Jadi orang bu, Yang pertama sudah, kemudian detik dari kelompok yang lain. Atau yang kelompok lain. Ini nggak main. Boleh? Kelompok lagi? Yang lain? Dasar dulu. Silakan kelompok. Nomor 2. Bergantian ya. Terima kasih teman-teman. Jelas ya. Orientasi udah jelas ya. Oke, baik. Teman-teman udah jelas ya dengan maju untuk perwakilan. Orientasi letaknya sudah jelas. Silakan lanjut ke kelompok 2 dan nomor 2-nya. Silakan nomor 2 pertanyaannya. Tapi dengan nilai yang berbeda. Guys, kalau tidak ada perbedaan boleh. Ya, beda kan nih teman-teman? Ya. Nomor 2. Jadi, Dasi. begitu. Nama Ya, baik. jadi dari langsung ya. Kalau tergantung. Jadi kelompok 2 kita menjabarkan jawaban kami terkait nomor 2 ini apakah termasuk struktur apa, lalu tentang apa, dan juga nilainya apa. Ya, dari teks ini, dari penggalan teks ini bisa kita simpulkan sebagai orientasi karena di sini terdapat adalah ya. Jadi kayak masih pengenalan awal gitu. Karena adalah juga yang menguatkan tadi ya. Jadi yaudah kita simpulkan bahwa ini orientasi. Nah, selanjutnya ya ini tuh inti informasinya ya. Jadi dari teks ini kita bisa menyingkat jadi satu kalimat bahwa ribuan rakyat sipil sebenarnya di Sulawesi Selatan pada tragedi ini kalau dan udah ada kuatnya apa, kuatnya ya tragedinya, poinnya apa atau adiksemen di mananya udah. Sulawesi bro. Sulawesi kapannya sudah, siapanya sudah, ya sudah. Jadi kita simpulkan Nilai-nilainya kita sebutkan itu kemanusiaan. Kenapa dikatakan manusia? Pembunuhan ribuan remaja tersebut. Kamu tahu nggak kisah ini? Nggak tahu. Tidak tahu. Sejarah tahu. Pas SMP atau SD. SMP belum bahas. Ada SD mulai dari ini tuh. Dari ini ya? Sama Sulawesi berarti. Kan dia pelaku. Oh. Oke. Baik. Untuk kelompok 2 jawabannya ini ada yang berbeda? Sama ya? Berarti paham ya orientasi itu? Berarti ciri orientasi itu ada apa? Berarti teman-teman udah paham ya? Ya. Oke, baik. Lanjut. Ya, silakan itu. Ya, terima kasih saudara. Salam. Ya, ayo satu lagi boleh? Satu lagi. Oke. Monggo. Ya. Ini kalau kita satu lagi ya. Satu lagi bu, semuanya udah selesai. Ya, boleh. Lalu saya ini lagi. Iya, boleh. Boleh. Gak apa-apa mulai bu. Dapat satu. Ayo cepat Pak. Ambil laptopnya. Kalau satu laptopnya punya Pak. Dapat satu. Iya. Overtime. Ibu izin kita lagi. Iya, iya. Ayo, habis ini. Saya singkat aja bu. Oke, singkat saja. Singkat saja. Karena emang ininya pendek. Ya, baik. Nomor 3 silakan. Teman-teman perhatikan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk yang ketiga itu adalah teks tentang rakyat Malaka yang ya rakyat Malaka. Jadi inti ceritanya adalah rakyat Malaka itu ini mencurigai Portugis sekarang menyerang. Jadi mereka jagoan, tapi ujung-ujungnya
balik, jadi dia pecah di dua belah pihak. Inti informasinya gitu. Dan untuk ya pokoknya strukturnya Kenapa? karena ini bisa dilihat dari runtutannya. jelaskan di bawahnya satu hal seperti yang kata Bu Susi tadi. Apa yang terus yang Masih konflik ya. konflik. Oke, baik. Terus Dan perlawanannya mana? Yang dikatakan perlawanannya mana? karena kan rakyat namanya kan jarak bulan. Ini nyerang balik Pak karena ada konflik. Betul nggak sih teman-teman? Coba kalau main gimana tuh? Sama di sama. Sama, Bu, sama. Saya berbeda? Sama semua? Kira-kira untuk rangkaian peristiwa paham? Paham? Oke, kalau gitu tepuk tangan deh. Baik. Ya. Oh, Oke, masih teman-teman bagi nanti kita bisa maju ke ya. Oke, ketiga pertanyaan tadi sudah dijawab oleh 3 kelompok berbeda. Saya simpulkan. Pertanyaan pertama, struktur, ciri orientasi apa itu? Adalah merupakan Terus ada pernyataan umum. Terus ada peristiwa penjelasan. Oke, baik. dan betul. Oke, terus yang kedua, struktur dalam rangkaian peristiwa ada apa cirinya? kita Lima menjelaskan 5 oleh 1 hal. Iya. Ada konfliknya, betul. Apa lagi? Ada kronologi peristiwa. Oke, baik. Coba silakan dulu. Oke, yang terakhir, struktur untuk penutup. Ya, kita ketemu nanti kita belajar lagi. Oke, teman-teman, untuk pertemuan ini ada nilai-nilai. Oke. Sekarang saya tanya, kesimpulannya nilai-nilai itu apa sih? Nilai-nilai Yang terkandung yang terkandung dalam dalam teks itu, baik itu surat bisa ya. Berarti nilainya apa yang termasuk itu? Oke. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Ada kesulitan? Nggak ada? Jawaban masih buku. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Paham ya semuanya? Oke, silakan duduk dulu. Teman-teman silakan duduk. Oke, kalau sudah paham, baik. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Ya, kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban masih buku. Matiin. Sejak kemarin. Udah guys. Ya, sampai jumpa lagi. Ibu suka video-video juga dua video. Halo guys, teman-teman. Udah belum ya tadi? Udah. Ya,